Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai penyajian data. Penyajian data yang akan kita bahas adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Semoga video pembelajaran kali ini bisa Ananda simak dan semoga Ananda bisa memahami materi yang saya sampaikan. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri. Matematika mudah? Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan kompetensi dasar 3.7 penyajian data. Kita akan melanjutkan cara penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Buka buku paket kalian pada halaman 230. Menyajikan data dengan diagram batang. Kita akan mulai pembelajaran matematika mudah. Yes. Bismillah. Diagram batang, untuk kalian tahu, diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak maupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Kita akan coba membuat diagram gambar sesuai dengan pengertian yang sudah Ustazah sampaikan. Buka buku kalian, di buku paket kalian, perhatikan. Contoh soal. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Perhatikan. Setelah bertanya satu persatu kepada semua teman-temannya mengenai profesi orang tua mereka masing-masing, diperoleh data sebagai berikut. Ini data dari hasil catatan Bayu dengan cara bertanya kepada teman-temannya, di mana orang tua yang memiliki profesi sebagai seorang pegawai negeri sipil itu ada 8 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai TNI itu ada 5 orang. Yang berprofesi sebagai petani ada 12 orang. Yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Dan yang berprofesi sebagai wira swasta ada 2 orang. Nah, data yang sudah dicatat oleh Dayu ini akan kita konversi ke dalam bentuk diagram gambar. Ya, kita akan coba membuat diagram gambar dari data yang sudah diperoleh dengan cara Dayu mencatat profesi orang tua teman-temannya di kelas. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat garis tegak dan garis mendatar. Kemudian kita tuliskan di sini diagram gambar, ya. Diagram gambar profesi orang tua di kelas 5, ya. Diagram gambarnya namanya diagram gambar profesi orang tua di kelas 5. Pada sumbu mendatar, perhatikan diagram gambar profesi di sini tuliskan. Profesi orang tua di kelas 5. Untuk lengkapnya nanti kalian tulis diagram gambar profesi orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01.
Perhatikan di sini untuk garis yang mendatar, di sini garis mendatar, ini mewakili profesi dari orang tua masing-masing siswa. Di sini ada 5 profesi, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Kemudian pada sumbu tegak itu menyatakan banyak atau jumlah dari orang tua yang berprofesi sebagai PNS, TNI, petani, guru, atau wira swasta. Karena rentang angka pada data adalah antara 2 sampai 12, maka kita buat pada sumbu tegak itu mulai dari angka 0, perhatikan, 1, 2, sampai 12. Jadi kita bagi lagi di sini karena nanti kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan, di sini yang berprofesi sebagai PNS ada 8 orang. Perhatikan yang PNS di sini, PNS yang menyatakan PNS. Kita tarik garis. Perhatikan di angka 8. Kemudian kita tarik garis titik-titik di PNS. Oke. Kemudian yang TNI ada 5 orang. Perhatikan di sini 5 orang. Yang TNI kita buat garis putus-putus. Yang TNI ada 5 orang. Kemudian yang petani ada 12 orang. Perhatikan, yang petani ada 12 orang, kita buat garis putus-putus. Yang petani ada 12 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Di sini angka 3 yang mewakili guru. 3 orang, dan wira swasta itu ada 2 orang. Perhatikan, ada 2 orang. Apakah tabel ini sudah berbentuk tabel yang berbentuk atau diagram yang berbentuk batang? Belum. Nah, dari garis putus-putus ini kita buat persegi panjang. Perhatikan. Yang mewakili diagram batang yang kita buat. Nah, di sini seperti ini. Ini yang berprofesi sebagai PNS ada 8 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai TNI. Yang berprofesi sebagai TNI ada berapa orang? Ada 5 orang. Oke. Kemudian yang berprofesi sebagai petani ada 12 orang. Perhatikan, ada 12 orang. Kita perjelas garisnya. Ada 12 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Perhatikan. Dan yang berprofesi sebagai wira swasta ada 2 orang. Oke. Nah, cukup mudah bukan? Untuk mengganti data yang sudah dicatat Dayu
dengan cara disajikan dalam bentuk diagram gambar seperti ini. Jadi kalian bisa membaca diagram gambar ini dengan cara melihat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jadi di sini kita bisa membaca bahwa orang tua yang berprofesi sebagai PNS di kelas Dayu itu ada 8 orang. Perhatikan. Kemudian yang berprofesi sebagai TNI ada 5 orang. Yang berprofesi sebagai petani ada 12 orang. Yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Dan yang berprofesi sebagai wira swasta ada 2 orang. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan soal. Dan kalian bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri. Saja tutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.